para pemimpin gereja lokal, Gereja KD yang saya kasihi, beserta seluruh jemaat yang Tuhan Yesus berkati. Kita bersyukur di momen peringatan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang kita juga sebut sebagai peringatan Paskah tahun ini, kita dibawa kepada renungan bersama, karena pasti Tuhan juga punya pesan dan punya rencana yang indah buat kita. Saya mengingat apa yang dikatakan oleh Kolose 3 ayat 1. Karena itu jika kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk bersama-sama dengan Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam kematiannya tentu kita semua belajar bersama bahwa Tuhan sudah menyelesaikan, menuntaskan segala sesuatu dari masa lalu, saat ini, dan sampai ke masa depan. Ada sebuah jaminan bahwa Tuhan menyediakan di depan kita perkara-perkara yang besar yang kita bisa duga. Karena itu katakan oleh firman Tuhan tadi, supaya kita memusat perhatian kita kepada apa yang ada di dalam pikiran atau di dalam perhatian Tuhan. Apa yang menjadi concern Tuhan? Tentu kita semua belajar bersama-sama bahwa concern Tuhan tidak pernah lepas dari keselamatan setiap orang. Kehendak Tuhan tidak pernah berubah bahwa Dia menginginkan setiap orang diselamatkan. Karena dua hal penting dikatakan oleh 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, yaitu bahwa Kristus telah mati sesuai dengan kitab suci, dikuburkan, dan kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini yang kita sebut sebagai Injil. Dan kita percaya Roma 1 ayat 16 katakan bahwa Injil itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yang pertama tentu kita percaya dan kita sadar bahwa concern Tuhan adalah supaya setiap orang diselamatkan. Dan tidak ada jalan lain bagi kita supaya setiap orang bisa sampai kepada keselamatan kecuali dengan pemberitaan Injil. Mungkin terasa bahwa pemberitaan Injil menjadi sesuatu yang aneh, mustahil, dan dianggap sebagai kebodohan. Tetapi kita tidak punya pilihan yang lain karena kita percaya pada apa yang kita katakan. Itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ada banyak situasi di tengah-tengah kita saat ini yang perlu kita respon, tetapi kita tidak boleh melupakan concern yang pertama, yang terutama, yaitu supaya Injil diberitakan. Ini menjadi kebutuhan atau menjadi sesuatu yang mendesak, ini sebuah urgensi pada saat ini, ya, bahwa gereja Tuhan termasuk kita terus mengedepankan dan menempatkan ini sebagai prioritas. Menjelang hari Tuhan yang mendekat, kita ditantang untuk semakin giat. Karena itu mari bersama-sama kita terus menguatkan hati, meninggalkan banyak perkara yang lain yang menyita energi kita, supaya kita bisa bersama-sama menyatukan pikiran dengan apa yang menjadi pikiran Kristus, yaitu supaya setiap orang diselamatkan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita percaya di tengah-tengah bangsa dan negeri kita, dalam situasi yang saat ini juga kita rasakan begitu rupa, baik secara ekonomi, secara politis, secara sosial. Setelah kita melewati masa pandemi yang berat, kita sadar bahwa ada banyak tantangan, bahwa stabilitas kehidupan bangsa juga dalam sebuah persimpangan. Kita percaya kita harus berperan secara aktif. Tapi kita sadar Bapak dan Ibu bahwa kita tidak bisa mengandalkan hanya kepada pikiran dan kemampuan pengetahuan kita. Dan kita menyadari
bahwa kekuatan yang utama yaitu Injil yang menyelamatkan. Supaya kita juga tetap menempatkan bahwa tengah-tengah situasi ini kita tidak bisa melepaskan kepentingan urgensi pemberitaan Injil di tengah-tengah bangsa kita. Pemberitaan Injil dalam arti yang luas, bukan hanya kita memberitakan lalu menantang orang menerima Tuhan Yesus, tapi kita ditantang untuk menjabarkan Injil secara kontekstual, secara luas, sampai menyentuh kepada kehidupan masyarakat kita, baik yang di atas maupun yang di bawah. Kita perlu menghadirkan Injil secara aktual bersama-sama di tengah kehidupan bangsa. Karena itu Bapak dan Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya ada berkat dari kematian Tuhan, ada berkat dari kebangkitan Tuhan di tahun ini. Dan itu menjadi juga kekuatan bagi kita yang menopang kita untuk berjalan dalam tema yang Tuhan juga berikan kepada kita di tahun ini, New Season in Unity. Kematian dan kebangkitan Kristus itulah dasar dari kesatuan kita. Kita bisa berbeda pendapat dalam banyak hal, tetapi terhadap kematian dan kebangkitan Kristus kita sepakat. Dan seperti tadi saya katakan, kematian dan kebangkitan Kristus juga itu yang memberikan kita sebuah concern untuk menjaga perhatian utama kita, yaitu kehendak Tuhan supaya setiap orang diselamatkan. Kita sepakat untuk memberitakan Injil. Karena itu Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita percaya tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan kelimpahan berkat melalui penuaian yang luar biasa di setiap gereja lokal. Puji nama Tuhan, Bapak dan Ibu yang kekasih. Mari terus semangat bergairah di tahun ini untuk melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Di akhir pesan ini saya ingin menyampaikan selamat menyambut Paskah, selamat memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Kiranya kuasanya melimpah atas Bapak dan Ibu dimanapun berada. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Shalom.